Ada nggak? Ada. Orangnya udah mati lah. Sedih banget, udah parah gitu. Ada yang namanya terapi akupuntur, ya. Dia targetnya adalah saraf yang berhubungan dengan paru-paru. Ya, jadi tubuh kita ini kan terdiri ada saraf-saraf. Ya, kalau di akupuntur berarti memperbaiki saraf yang bekerja di paru-paru. Nah ini ya, atau dia latihan renang. Makanya orang yang dia sering renang terhindar dari asma atau penyakit sesak nafas. Karena dia melatih otot paru-parunya. Gitu ya. Oke, jelas? Ada pertanyaan terkait obat? Ini dong bidang kita. Nggak ada bidang lain. Nggak ada orang lain yang boleh mengambil bidang ini. Ya, ada pertanyaan nggak yang ini? Ya, ini contoh obatnya di pasaran banyak, jangan bingung. Ya, oh ini obatnya, tapi nggak pernah diajarin kami obatnya. Iya, lihat isinya lah, jangan lihat dagangnya. Ya, kalau lihat dagangnya mana hafal saya. Isinya nih ada salbutamol, ini salmeterol, budesonid, ya, ada namanya teofilin, ada mantelukas. Jangan atasnya ya, jangan atasnya, bawahnya. Ya, isinya. Jelas? Ada pertanyaan nggak? Nggak? Oke, terakhir ini ya, ini kita lanjut lagi. Penyakit asma yang dia tidak bisa balik lagi, namanya PPOK atau bahasa kerennya COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, atau bahasa Indonesianya penyakit paru obstruktif kronik. Ya, ini adalah penyakit di mana penyempitannya nggak bisa balik lagi. Kalau tadi asma, penyempitannya gimana? Reversibel, nggak bisa balik lagi. Gini. Tapi kalau ini, kalau udah nyempit aja. Gitu. Makanya kebanyakan orang yang kena PPOK ini nggak terselamatkan. Kenapa nggak terselamatkan? Gimana dia mau bernapas? Ya kan? Kita hidup karena apa? Bernapas kan? Kalau nggak ada oksigen bisa hidup? Nggak bisa. Ya. Nah ini dia. Jadi PPOK adalah penyakit yang oleh hambatan antara udara di saluran napas yang bersifat progresif irreversibel, tidak bisa balik lagi, yang disebabkan oleh proses inflamasi. Kalau tadi dia alergi, ini inflamasi, lebih parah lagi radang. Ya, karena paparan gas berbahaya yang dapat memberikan gambaran gangguan sistem ini. Ini evolusnya. Kalau asma tadi alveolusnya masih bagus, tapi kalau PPOK alveolusnya sudah rusak. Sehingga kalau alveolusnya rusak, nggak bisa terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Sehingga dia bernapas pun nggak akan bisa masuk oksigen ke dalam pembuluh darah. Kenapa? Alveolusnya rusak. Ya. Nah ini alveolusnya rusak. Dimek alveoli. Alveolusnya rusak, ya. Kemudian ketika alveolusnya rusak, maka timbul respon imun dengan mengeluarkan sekret. Sekretnya ini berlebihan sehingga apa? Menutupin si jalan napas yang makin sesak dia napasnya. Jelas? Makanya orang yang kena PPOK itu sesak napas diberikan alat bantu napas namanya apa? Selang napas atau disebut dengan intubasi. Dimasukkan selang napas ya ke dalam paru-paru. Nanti kalau selang napasnya itu diambil, ditarik, gitu. Misalnya orang yang udah meninggal, nggak terselamatkan lagi, selang napasnya kan dicopot kan? Itu di dalam selang napasnya banyak lendirnya. Gitu ya. Kenapa? Selang napasnya masuk ke sini. Ini lendir semua. Ketika ada lendir, ketika alveolusnya rusak ditambah dengan lendirnya lagi, makin nggak bisa bernapas. Lendirnya kan nutup jalan napas, gitu ya. Kayak kita pilek, pernah mampet kan? Kenapa bisa mampet? Karena penumpukan lendir di situ. Ketika lendirnya kita hancurkan, gitu ya, atau batuk yang nggak bisa keluar lendirnya, kita hancurkan lendirnya bisa keluar, bisa lega lagi napas kita. Nah ini lendir ini yang terlalu banyak dia. Ya. Nah ini disebut dengan COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau penyakit PPOK. Udah belajar ini? Ada pernah belajar ini? Belum ya? Apa penyebab PPOK? Ini
Ya. 90% orang kena PPOK karena riwayat rokok. Dari awal nih saya bilang. Nih, karena paparan gas berbahaya. Ya. Kenapa rokok itu gas berbahaya? Karena di dalamnya ada nikotin. Kalau rokok itu cuma menghirup asap doang, nggak berbahaya. Karena nggak ada nikotin dantarnya. Yang berbahaya itu nikotin dantarnya. Ya. Kenapa orang menghisap rokok? Kenapa nggak ngisap penelpon? Sama-sama asap kan? Padahal lebih bahaya asap rokok daripada knalpot loh. Lihat itu di motor kalian ada mesin tanpa timbal, ya kan? Lihat mesin tanpa timbal, artinya nggak ada PB di situ, nggak berbahaya dia. Tapi orang lebih suka rokok daripada knalpot, ya kan? Kalau dia isap knalpot habis mulutnya. Ya, nih. Jadi kalau ada yang ngerokok, ya terserah lah ya. Kalau terkena PPOK, tanggung sendiri gitu ya. Kemudian paparan debu atau asap ya yang ada di pabrik gitu. Makanya orang yang kerja di PPOK itu banyak yang terkena adalah orang yang kerja di lapangan. Ya, di lapangan industri di mana yang berkaitan dengan polusi udara. Itu pasti penyakitnya adalah PPOK. Ya. Faktor usia gitu ya. Ada yang udah tua di sini? Saluran infeksi saluran pernapasan ya, seperti pneumonia, bronkitis, asma. Kalau asmanya nggak diobatin, lama-kelamaan bisa terjadi PPOK. Ya, tapi itu lama jadinya, nggak langsung seketika. Nah, yang 10%-nya, tadi kan saya bilang 90% karena rokok kan, 10%-nya adalah ini. Kurangnya enzim alpha 1 antitrypsin. Jadi enzim alpha 1 antitrypsin itu dia melindungi paru-paru kita. Kalau enzim ini nggak ada nggak melindungi paru-paru? Makanya polusi yang masuk tadi langsung terkena paru-paru. Makanya Pak, saya ngerokok tapi nggak kena PPOK kah? Karena dia punya ini. Tapi lama-lama ini bisa habis. Kalau ini habis langsung kena PPOK. Minimal orang rokok itu pasti batuk. Minimal aja. Kenapa bisa batuk? Kenapa orang rokok itu batuk? Batuk itu adalah respon imun. Ketika asap itu masuk, imun kita menolak sesuatu yang masuk ke dalam. Maka dia akan mengeluarkan respon rasa batuk, maka dia batuk. Minimal orang rokok pasti batuk. Ya, atau yang mau belajar ngerokok, pertama kali ngerokok pasti batuk. Enggak pernah santai, pasti batuk. Ya, berarti tubuhnya masih sehat, imunnya keluar. Tapi lama-kelamaan dia biarkan imunnya rusak, maka terjadilah suatu penyakit. Ya, nah ini yang 10%-nya ya, enzim alpha 1 antitrypsin. Ada pertanyaan? Ini etiologi. Ya, jelas ya? Ini bukan debu ya, bukan debu penyebabnya ya, tapi paparan polusi. Kemudian patogenesisnya, nih lihat ya, patogenesisnya agak ribet ya. Nah, ini jalur PPOK. Beda dengan jalur asma. Jalur asma tadi simple yang awal. Kalau jalur PPOK dia kompleks jalurnya, ya. Jalur ini yang ini dulu ya. Jalur ini dimulai dari paparan sigaret. Artinya apa sigaret? Rokok, ya. Paparan rokok yang masuk ke dalam tubuh. Nih, dengerin. Pelan-pelan saya jelasinnya. Rokok yang dihisap mengandung senyawa nikotin dan tar tadi, ya. Banyak senyawa-senyawa racun yang lainnya. Dihisap masuk ke dalam tubuh, terjadi penolakan sistem imun. Sistem imun apa yang ada di depan? Karena ada nama yang di sini udah ya kan? Sel imun yang di depan si makrofag tadi menangkap dong, ya kan? Menangkapnya. Nah, ketika dia tangkapnya, dia panggil temannya yang lain. Bro, ini ada asap masuk ini. Dengan cara apa? Dia lepaskan namanya sinyal. Ya kan? Namanya apa ini? Sitokin. Ingatlah ya, sinyal namanya sitokin. Dia keluarkan nih sitokin. TNF alpha artinya tumor necrosis faktor alpha. Interleukin. Ya, interleukin. Setelah itu apa lagi? Dia panggil yang lainnya temannya. Ada yang namanya monocyte,
ada yang namanya neutrofil. Dengan cara dilepaskan ini sitokin. Nah, ketika dilepaskan sitokin ini, mereka akan memerangi si asap tadi. Sampai sini paham? Belum saya lanjuti dulu. Nanti saya lanjuti dulu guys. Sampai sini aja dulu. Proses memanggil ini. Paham sini? Kita nggak bicara CLT ya, nanti dulu. Kita bicara yang ada di depan dulu, ya, yang ada di depan. Yang di depan kemarin apa aja? Terus. Nah itu. Ya, ini juga di depan mereka. Monocyte, neutrofil, basofil, itu di depan semua. Paham ya ini ya? Ini kalau ditanya ini apa? Ini nama sitokin. Ya, tulis saja ini nama sitokin. Fungsinya apa? Sebagai sinyal. Bangun ini. Oke. Dia panggil ini, kemudian memerangi. Nah, sitokin yang dibentuk, lihat ya, sitokin yang dibentuk terlalu banyak atau disebut dengan badai sitokin. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada lagi yang lain lagi. Ini hanya sekedar ini. Beda ini sama yang asma tadi. Sitokinnya hanya berapa? Paling 2 atau 3. Ya kan? Untuk sebagai sinyal kan. Sedangkan yang ini sitokinnya banyak. Sitokin yang terlalu banyak akan merusak alveolus. Dia akan mengaktifkan namanya protease. Protease adalah enzim yang menghancurkan protein. Akibatnya adalah alveolusnya rusak. Kalau alveolusnya rusak, dia bisa bernapas nggak? Makanya nggak bisa balik lagi kayak orang asli. Masih jalur ini dong, ya kan? Dia lanjut ke sini pakai ini, dia lanjut ke sini juga, ya, mengeluarkan sitokin. Ini sitokin fungsinya untuk sebagai sinyal, tapi sinyal yang dikeluarkan terlalu akhirnya apa? Jadi senjata yang membunuh dirinya sendiri, atau kita sebut dengan badai sitokin, atau pemain bola dia gol bunuh. Ya, dia tembakin dirinya sendiri karena dia bingung. Asap ini partikelnya terlalu banyak, padahal nggak perlu lebay gitu. Hanya cukup mereka udah cukup, tapi dia melepaskan sinyal yang lain. Ada yang jalur ke sini, ya, ada jalur fibroblast, jalur ini, ya, dia menghancurkan juga si sel yang ada di paru-paru tadi. Yang paling bahaya adalah jalur ini, protease. Jalur protease ini dia menghancurkan yang namanya alveolus. Protease yang belakangnya se itu enzim ya, menghancurkan protein. Proteinnya apa? Protein dalam tubuh kita. Akhirnya apa? Protein ini kan bahan dasar pembentukan sel. Sel alveolusnya rusak. Di satu sisi itu. Satu lagi, dia mengaktifkan keluarnya mukus nih, atau lendir. Ketika diaktifkan lendir ini keluar, maka tertutuplah jalan napasnya dengan lendir kan. Bisa bernapas nggak ya? Maka banyaklah lendir dalam tubuhnya. Nggak bisa bernapas orang. Ada pertanyaan? Yang ini dulu. Jelas? Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Ini kita materinya udah agak serem-serem nih, molekuler. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kita masuk agak serem lagi ya. Jalur ke sini. Ya. Ini lihat sitokinnya. Soalnya nggak terlalu jelas ya. Lu bayar uang kuliah soalnya. Lu bayar SPP ya. Nah, ini sama ini sebenarnya sama, tapi ini ringkasnya, ini lebih jelasnya lagi, ya. Maksudnya apa? Dimulai dari kerusakan tadi, air pollution, artinya apa? Polusi udara ya, di bahasa Inggrisnya ya. Dari polusi dari misalnya, tadi kan jalur asap rokok, ada ini jalur dari asap patit segala macam. Polusi udara, dia menyebabkan kerusakan membran fosfolipid kan, dari awal sudah pernah saya bilang, jalur inflamasi, ya kan? Di atas itu membran fosfolipid kan? Ya. Membran fosfolipidnya rusak. Nah, ketika membran fosfolipidnya rusak, dia mengeluarkan yang namanya enzim fosfolipase. Nah, enzim fosfolipase tadi
yang mengatur si makrofag ini keluar. Nah, gitu jadi. Kan aturan kalian tanya, Pak kok tiba-tiba makrofag keluar ya? Gitu kan? Ternyata makrofag ini keluar karena si membrannya rusak. Membrannya rusak ini mengeluarkan enzim, namanya enzim fosfolipase, itulah yang membangunkan makrofag. Sekarang saya tanya, ada nggak sinyal yang membangunkan makrofag? Ada nggak? Tadi kalian tanya lah, Pak kok tiba-tiba makrofag keluar? Kalau yang ini kan ada sinyal kan? Ini sinyal semua. Tapi kalau ini siapa yang bangunkan? Ada sinyal nggak nih? Karena si membran fosfolipidnya rusak mengeluarkan fosfolipase. Fosfolipase yang keluar tadilah yang membangunkan si makrofag. Ketika dia bangun, maka dia lepaskan sinyal-sinyal. Jelas? Ya? Paham ya? Kayak gini, kayak punya kartu Telkomsel atau Excel. Dia bisa melepaskan sinyal kan? Tapi tahu nggak siapa pertama kali yang ngebuat sinyal itu? Siapa? Ya towernya kan? Kalau nggak ada towernya, ada nggak sinyalnya? Nggak ada. Nah ini faktor pencetusnya. Ya, si membran fosfolipidnya rusak, kemudian lepaskan fosfolipase, sehingga makrofagnya keluar. Tadi makrofagnya keluar. Ya, nah makrofag inilah yang masuk jalur sini. Ya, gitu doang. Jelas. Makrofag inilah ke sini kan sama aja ini tadi. Ini nampak lebih kecil, ya jalurnya. Ke sini juga akhirnya apa? Sekret juga kan? Sekret. Ke sini emfisema ini rusak. Siapa ini yang rusak? Alveolusnya kan sama. Bedanya di mana? Cuma gambarnya doang. Intinya dari mana? Yang ini saya jelaskan yang awalnya. Ya. Ini kenapa dia bisa aktif? Karena si membran fosfolipidnya rusak. Yang menyebabkan rusak siapa? Polusi atau bisa makrofag, membran fosfolipidnya rusak. Kemudian keluarkan apa? Enzim. Nah itu yang perlu dicatat, enzim fosfolipase. Baru dia mengaktifkan makrofag. Baca makrofag masuk ke sini. Ya kan? Nah itu baru ini kalian jelaskan. Jelas. Oke ya, ini kan ini sama nih. Sama kan? Cuma ini lebih agak panjang dikit. Intinya adalah siapa yang melakukan makrofag ini? Ternyata kerusakan si membran fosfolipid. Jadi ketika kalian merokok atau kita menghirup asap knalpot, asap debu, membran fosfolipid kita rusak. Membran fosfolipid rusak. Tapi tubuh masih bisa memperbaiki membran tadi. Dengan cara mengeluarkan enzim apa?